Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi eh, dalam video kali ini saya coba membahas tentang interpretasi dari metode regresi logistik, di mana kita akan coba melakukan interpretasi mengenai uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Di sini nanti saya coba praktekkan dulu menggunakan StatCal dan SPSS. Video ini merupakan video part yang kedua. Teman-teman bisa mengakses video part ke-1 di ini www.statcal.com. Jadi ini websitenya. Teman-teman mengunjungi bagian yang bawah. Binary Logistic Regression. Ini video part yang pertama, sekarang video part yang kedua. Di part yang pertama sudah saya bahas tentang apa itu regresi logistik. Nah, untuk video part yang kedua kita bahas salah satu output atau hasil dalam regresi logistik, yakni uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nanti videonya teman-teman juga bisa akses di sini part yang kedua. Nanti bakal saya upload dan seluruh file dalam video ini, data dan tulisan, teman-teman nanti bisa download di sini, bagian material akan saya update kembali. Gitu ya. Nah, kita kembali ke contoh kasus sebelumnya. Ini dia. Kembali lagi pada data tabel 1 ya. Data tabel 1 ini tabel 1. Di sini pada video sebelumnya kita juga membahas data pada tabel 1. Jadi di sini ada dua variabel ya. Ada variabel kejadian penyakit jantung, di mana 0 ini menyatakan responden tersebut tidak mengalami penyakit jantung kalau 1 responden tersebut mengalami penyakit jantung. Di sini penyakit jantung ini sebagai variabel dependennya atau variabel tak bebas, berat badan dan tinggi badan sebagai variabel bebas atau independen. Nah, di sini kita akan menguji apakah berat badan memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal mempengaruhi penyakit jantung. Nah, itu akan kita uji di sini. Apakah berat badan berpengaruh signifikan nggak terhadap penyakit jantung? Atau bahasa lainnya, apakah berat badan ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal mempengaruhi penyakit jantung? Itu akan kita uji. Apakah tinggi badan memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal mempengaruhi penyakit jantung? Nah, dengan regresi logistik kita bisa mengujinya apakah signifikan atau tidak kontribusinya. Nah, referensi yang saya baca adalah buku karangan Andy Field. Di sini saya coba duplikat. Nah, teman-teman bisa baca buku Discovering Statistics Using SPSS, di mana topiknya mengenai regresi logistik ada di sini. Ini. Nah, logistic regression. Jadi, apa yang saya bahas ini referensinya dari sini, ya, dari Andy Field. Nah, di sini kita lihat bahwa kita kembali lagi ke bawah dulu. Nah, Andy Field dalam bukunya Discovering Statistics Using SPSS, kita buka dulu halaman 269 sampai 270. Di sini tunggu ya, 269 kelewatan ya. Dan tunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi ini statementnya. Statementnya itu ini, kalimatnya saya ambil di sini. Kemudian saya coba tuliskan di sini. Kira-kira artinya begini. Uji Wald dapat digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas memiliki kontribusi pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel tak bebas. Oke, itu dia. Jadi, dengan menggunakan regresi logistik ini, kita bisa menguji signifikan atau tidak kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu menggunakan StatCal. Datanya sudah saya siapkan seperti ini. Ada datanya, ini datanya. Kemudian data ini kemudian saya pindahkan di sini. Namanya, tunggu sebentar ya. Contoh data ini dia. Oke, datanya sudah saya pindahkan. Ada nama, penyakit, jantung, berat badan, tinggi badan.
Oke, sekarang coba kita jalankan statcalnya terlebih dahulu. Ini dia statcal binary logistic regression. Teman-teman bisa download statcalnya di sini ya. Maaf tadi. Nah, di sini. Ini software statcal binary logistic regression. Saya menggunakan statcal yang ini. Kita lanjut, sudah dijalankan, pilih upload data, kemudian browse, kemudian pilih ini data regresi logistik, open, kemudian pilih tab. Oke. Nah, di sini ada variabel penyakit jantung, berat badan, tinggi badan. Ingat, dimulai kodenya dari 0. 0 itu tidak mengalami penyakit jantung, kalau 1 mengalami penyakit jantung. Pilih choose variable ya. Kemudian ini untuk independennya kita masukkan berat badan sama tinggi badan. Dependennya kita masukkan penyakit jantung. Pilih result. Nah, kita lihat hasil untuk menguji signifikansi kontribusinya, kita masuk pada bagian partial significant test. Jadi ini hasilnya. Jadi hasil ini sudah saya capture ya di sini. Nah, ini hasilnya. Maaf di sini. Nah, ini dia. Saya zoom dulu. Nah, jadi dari sini kita sekarang fokus melihat nilai pada kolom p-value-nya. Oke, nilai p-value. Nilai p-value ini yang menentukan apakah variabel bebas itu memiliki kontribusi yang signifikan atau tidak dalam hal mempengaruhi variabel tak bebasnya. Jadi dari sini kita bisa lihat pertama untuk berat badan. Berat badan nilai p-value-nya adalah 0,034. Jadi nilai p-value dari berat badan adalah 0,034 ya. Di sini kan 0,034. Ini p-value-nya. Karena lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, biasanya sering digunakan 5% atau 0,05. Itu nggak ada masalah. Ada yang 1% itu terserah. Dalam tulisan ini tingkat signifikansi yang digunakan 0,05. Jadi karena nilai p-value lebih kecil, p-value dari berat badan lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, maka kita menyimpulkan bahwa berat badan memiliki kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap kejadian penyakit jantung. Keren kan? Oh, keren. Bagaimana dengan tinggi badan? Kita lihat terlebih dahulu nilai p-value dari tinggi badan 0,889 ya. Ternyata lebih besar daripada 0,05. Nilai p-value dari tinggi badan adalah 0,889, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka tinggi badan tidak memiliki kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap penyakit jantung. Jadi kesimpulannya adalah berat badan itu memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Tapi kalau tinggi badan tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Seperti itu. Nah, ini tadi kan menggunakan statcal. Kalau kita menggunakan SPSS, kita coba praktekkan menggunakan SPSS dulu. Saya menggunakan versi 17 ya. Kita coba dulu. Nah, di sini ini datanya kita pindahkan. Ada 01, kita pindahkan ke SPSS. Kita buat aja di sini Y, X1, X2. Gitu ya. X1 itu berat badan, X2 tinggi badan. Di sini kita menggunakan binary logistic regression. Y di sini, X-nya di sini, kita pilih OK. Maka kita bisa lihat nilai p-value untuk X1-nya 0,034. Ini untuk berat badan. Sama nggak dengan statcal? Sama, 0,034. Ini hasilnya. Jadi sama. Untuk tinggi badan, 0,889. Apakah sama dengan SPSS? Sama, 0,889. Jadi ini hasil berdasarkan SPSS sama dengan statcal ya. Jadi nilai p-value, nah kalau di statcal itu p-value, kalau di SPSS namanya sig atau significance. Tapi nilainya sama, itu nilai p-value sebenarnya. Dari berat badan bla 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 sama. Jadi dengan menggunakan regresi logistik, kita bisa mengetahui signifikansi kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Itu salah satu kegunaan dari regresi logistik. Nantikan video selanjutnya mengenai fitur-fitur atau interpretasi-interpretasi dalam regresi logistik. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.